Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus Kristus penebus kita telah membinasakan maut dan menerangi hidup dengan Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari, Yesus bersama Petrus, Yakobus, dan Yohanes turun dari gunung, lalu kembali pada murid-murid lain. Mereka melihat orang banyak mengerumuni para murid itu, dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Ketika melihat Yesus, orang banyak itu tercengang-cengang semua dan bergegas menyambut Dia. Yesus lalu bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu persoalkan dengan mereka?" Kata seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu, karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Setiap kali roh itu menyerang, anakku dibantingnya ke tanah. Lalu mulutnya berbusa, giginya bekertakan, dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah minta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus kepada mereka, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Lalu mereka membawanya kepada Yesus. Dan ketika roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya, dan anak itu terpelanting di tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Kemudian Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, "Sejak masa kecilnya. Seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Jawab Yesus, "Katamu, jika engkau dapat." Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang kurang percaya ini." Ketika melihat makin banyak orang yang datang berkerumun, Yesus menegur roh jahat itu dengan keras, katanya, "Hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau, keluarlah dari anak ini dan janganlah memasukinya lagi." Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncangkan anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang mengatakan ia sudah mati. Tetapi Yesus memegang tangannya dan membangunkannya, lalu ia bangkit berdiri. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu?" Jawab Yesus, "Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, praktik eksorsisme atau pengusiran setan merupakan praktik yang diwariskan oleh Tuhan kepada gerejanya.
Praktek eksorsisme ini merupakan warisan Tuhan kepada gerejanya yang kudus, katolik, dan apostolik. Tuhan mewariskannya sebab setan masih memiliki perannya dalam menghalangi kehadiran kerajaan Allah, di mana kerajaan Allah hadir untuk menyelamatkan umat manusia. Satu jiwa sangat berharga bagi Tuhan. Namun setan berusaha untuk menghalangi itu semua. Dengan demikian, maka gereja senantiasa masih mempertahankan praktik ini sebagai warisan dari Tuhan demi keselamatan umat manusia. Terlebih khusus tidak hanya dari kuasa kegelapan atau roh jahat, melainkan dari dosa-dosa yang ada dalam hati umat manusia. Segala sesuatu yang berusaha untuk menyesatkan jiwa itu mesti dilawan. Di dalam praktek eksorsisme itu sendiri, gereja senantiasa menurunkan kuasanya, sebagaimana baik itu eksorsisme sederhana atau minor, maupun eksorsisme yang mayor, yang meriah, dilakukan oleh mereka kaum yang tertahbis, yakni uskup, atau mereka yang telah dinilai oleh uskup setempat memiliki kuasa untuk itu. Dan mereka dinilai oleh uskup setempat itu memiliki kesalehan, kebijaksanaan, berpengetahuan, dan integritas hidup. Maka nyatalah bahwa jenis-jenis yang semacam itu hanya dapat diusir dengan berdoa, memperlihatkan suatu kesalehan-kesalehan hidup yang mampu untuk melakukan pengusiran-pengusiran setan atau roh jahat yang ada. Sebagaimana upaya untuk menyesatkan umat manusia, itulah yang mesti dilawan dan diusir. Kita sebagai umat Allah mesti meyakini bahwa iman memiliki kekuatan tersendiri di dalam menangkis upaya-upaya roh jahat dan dosa yang berusaha untuk menghalangi umat manusia memperoleh keselamatan. Nah, saudara-saudari yang terkasih, gereja mengajak bahwa kita mesti memiliki pula hal-hal yang perlu kita lakukan agar kita berada di dalam jalur keselamatan, tidak tergoda oleh upaya-upaya dari roh jahat dan dosa yang menghalangi keselamatan kita. Maka hal-hal yang perlu kita lakukan adalah pertobatan, mengikuti sakramen-sakramen yang ada, menerima sakramen-sakramen yang ada, terutama sakramen Ekaristi. Dan tentunya kita hidup rajin dan tekun dalam berdoa. Sebab inilah yang memungkinkan bahwa kuasa kegelapan, roh jahat, atau bujukan-bujukan dosa yang ada di dalam hati dan pikiran kita dapat disingkirkan. Sebab jenis-jenis semacam ini hanya dapat diusir kecuali dengan berdoa, dengan kerajinan dan ketekunan berdoa. Kita berusaha untuk menjadi pribadi-pribadi yang semakin saleh, bijaksana, dan berintegritas kehidupan. Dengan demikian, maka apabila kita selalu menjaga hati kita dalam keadaan murni adanya, dengan kerajinan tekun berdoa, menerima sakramen terutama Ekaristi, dengan demikian kita akan berangsur-angsur memperoleh suatu kuasa sendiri, kekuatan dari Tuhan yang maha dahsyat itu. Kita semua pun akan senantiasa terjaga di dalam keselamatan.